Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam jawab salam kedua kali saya doakan semoga Allah angkat penyakitnya, angkat derajatnya, dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab yang ketiga saya doakan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kelak bersama baginda Rasulullah di surga Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak begitu pasti ngantuk itu. Kasih semangat biar nggak pada tidur ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahun 'azimun dhalla lahu kullu syai'in wa khada'. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل متبع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai kajian kita, bagi bapak ibu yang belum berniat i'tikaf, silakan niat i'tikaf sekarang, agar kita dari mulai tinggal di tempat yang mulia ini sampai keluar Allah berikan pahala kepada kita semua. Kalau tanpa niat, maka berapa lama pun kita tinggal di sini tidak ada nilai pahalanya. Yang belum niat silakan ikuti nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dalam hatinya niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Lebih baik lagi dinazarkan niatnya, maka pahalanya jadi wajib. Niat saya i'tikaf di masjid ini sepanjang
atau saya bernazar kepada Allah iktikaf di masjid ini sepanjang saya tinggal di tempat ini, maka kita mendapatkan pahala wajib. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang tertunda beberapa lama ya, karena selalu ada hal-hal yang baru akhirnya tertunda lagi. Ketika ada tahun baru tertunda lagi, kayak yang baru dibahas gitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebelumnya mari kita lihat dari sisi bacaannya. Yang pertama di sini ada kata ya ayyatuha. Ya ayyatuha bukan ya ayyuha. Biasanya kita baca Al-Qur'an ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Di sini bunyinya ya ayyatuha karena menunjuki sifatnya muannas atau perempuan. Nafsu adalah perempuan muannas. Oleh karenanya disebutkan dengan lafaz yang muannas juga, ya ayyatuha. Kalau kita panggil perempuan, ya ayyatuhal muslimah, ya ayyatuhal mu'minat. Untuk laki-laki ya ayyuha. Berikutnya di sini ada yang menarik, ada ayat berikutnya ada ayat yang berbunyi irji'i. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Dibaca kasroh hamzahnya irji. Tidak dibaca ar, tidak dibaca ur ya, tapi irji'i. Irji'i adalah bentuk fi'il amar. Fi'il amar dari ar-raja'a yarji'u ruju'an fahuwa raji'un wa dzaka marju'un irji. Semua fi'il amar bentuk lafadznya mengikuti fi'il mudhari'nya. Ketika fi'il mudhari'nya raja'a yarji'u, maka si fi'il amar pun sama, yarji'u, tinggal dimatikan huruf akhirnya. Kemudian iya-nya diganti dengan hamzah tapi di kasroh, irji'i. Dan dibacanya pun kata ir ini bukan berarti tarqiq. Dalam kaidah ilmu tajwid, ketika ada ra mati sebelumnya kasroh, biasanya dibacanya tipis. Halo? Ini halonya ke yang tidur, ini bukan yang ini. Ya, jadi ketika ra mati sebelumnya kasroh biasanya dibaca tipis, seperti kata Fir'aun, tipis, Fir'aun. Tapi kalau irji'i di sini dibacanya tafkhim, tebal. Kenapa? Karena kasroh di sini bukan kasroh asliyah, bukan kasroh asli. Dia tidak akan tetap, tidak permanen. Oleh karenanya ketika kita wasal ayat sebelumnya ke kata irji'i, hamzanya hilang. Perhatikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Hilang kan hamzanya? Hilang. Berarti ini hamzah wasal, jadi hamzah kasroh di sini tidak asli tapi baru. Maka oleh karena itu ketika dibaca ya ayyatuha sampai irji'i dihilangkan harkat kasrohnya. Dengan demikian kasroh di sini tidak asli, maka dibacanya pun harus tarqiq, tipis, tebal, tafkhim. Jadi irji'i.
Dan rata-rata semua fi'il amar dibacanya kasroh ya, rata-rata semua yang berhamzah wasol dibaca kasroh, kecuali ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, seperti nasara yang suruh, ini kan dhammah ain fi'ilnya yang suruh, maka si hamzahnya harus dibaca dhammah lagi, unsur. Ini ngaji apa katanya ini? Di tempat di musola saya Pak, ibu-ibu belajar ilmu ini ya, belajar ilmu namanya ilmu shorof. Jadi ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Bedanya apa? Kalau pengaturan huruf terakhir di setiap kajian itu namanya ilmu nahwu. Misalnya kata hamdu, kalau ilmu nahwu yang diperhatikan hanya du-nya saja, dibaca du, dibaca da, dibaca di, itu bagian ilmu nahwu. Bagian huruf awal dan tengah hamnya ini kok dibaca ham, enggak him, enggak hum, enggak hamma, enggak hamu, itu bagian ilmu shorof. Kata ibu-ibu yang belajar ilmu ini, semenjak saya belajar ilmu shorof, alhamdulillah otak saya tambah saraf, katanya. Nikmat, luar biasa, nikmat. Jadi bagaimana mungkin kita mau berfatwa, kita mau menggali Al-Quran, menggali ilmu hadis, kemudian menyimpulkan dari semuanya menjadi satu hukum tanpa didasari dengan ilmu-ilmu ini? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin kita bisa menggali Al-Quran, Al-Hadis tanpa menggunakan ilmu nahwu dan shorof. Ini dasarnya saja, belum yang lain-lainnya. Oleh karena itu ilmu nahwu ini disebut dengan abul ulum, bapaknya ilmu adalah ilmu nahwu, dan ilmu shorof adalah ummuha, induknya segala ilmu adalah ilmu shorof. Dan kalau ada orang yang mengaku ahli ijtihad bisa menyimpulkan segala hukum, di antara syaratnya adalah harus menguasai dua ilmu tadi, baru bisa sah. Kalau bisa menguasainya di internet saja Pak, copy paste ya. Katanya ini bukan ahli ijtihad ini. Apalagi sampai dia menyalahkan orang-orang terdahulu. Orang dulu itu salah-salah. Ini bahaya ini. Ini dalam akalnya ada sesuatu yang error ini, yang perlu diperbaiki. Para ulama dulu ketika mereka hendak mengarang kitab, setingkat mereka yang sudah hafal, menguasai Al-Quran, hadis, dan bahkan ilmu yang lainnya, ketika mereka hendak mengarang satu kitab saja, itu tidak gegabah. Tidak karena nafsunya, tidak. Yang pertama, biasanya dimintai. Ketika timbul fitnah, tersebar, takut umat tersesat, permintaan dari warga, jamaah, bahkan murid guru-gurunya untuk mengarang kitab, baru dia karang kitab. Itu orang dulu. Setelah itu apa? Setelah itu istikharah dia. Bagaimanakah nantinya karangannya itu? Habis istikharah, ada petunjuk baik, baru dia lakukan karangan kitabnya. Kita mengenal satu kitab yang namanya Jurumiyah. Pernah dengar? Jurumiyah ya, matan Jurumiyah, syarah Jurumiyah, hasyiah Jurumiyah. Jadi kitab aslinya Jurumiyah. Jurumiyah. Ini pengarangnya ketika dia hendak menyebarkan kitabnya, dia nggak mau kitabnya tidak bermanfaat. Akhirnya kitabnya tersebut yang dia karang sengaja dia lempar ke laut. Ya Allah, jika kitab ini memang bermanfaat untuk umat ya Allah, maka tulisannya jangan sampai luntur satupun.
dia buang ke laut, direndam mungkin beberapa lama gitu, diangkat lagi kitabnya, subhanallah masih ada tulisannya. Ada yang mengatakan pula ketika dilempar ke laut, pas dia pulang ke rumah itu kitabnya ada di rumahnya, berarti bermanfaat. Oleh karenanya di setiap pesantren itu ada kitab jurumiyah, juru di juru katanya ada kitab ini. Baik Bapak Ibu jamaahullah, kita lihat ayat ini ya, yang luar biasa dahsyatnya ini. Allah mengatakan dalam ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki. Ini maknanya ada dua ya. Makna pertama ila rabbiki, menuju atau kembali kepada jasadmu di yaumul qiyamah. Ini makna pertama. Makna kedua ila rabbiki, menuju kepada pahala yang diberikan oleh Tuhanmu. Kalau dalam tafsir terjemahan ila rabbiki maknanya apa? Kepada Tuhanmu ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi makna pertama itu ila sahibika wa jasadika, kembali kepada tubuhmu kelak di yaumul qiyamah. Yang kedua ila rabbiki, ila sawabi rabbiki, kepada pahala yang diberikan oleh Tuhanmu. Ayat ini kan seakan-akan begini Bapak Ibu, ayat ini kok ujug-ujug ya. Hei jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Apakah ada kaitan dengan ayat sebelumnya? Ada. Di ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang orang-orang yang himmahnya, tujuan hidupnya adalah dunia. Perhatikan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika orang diuji dengan hartanya yang sedikit, dia berkata rabbi ahanan, Allah telah menghinaku. Kemudian orang seperti ini yang cintanya dunia tidak akan pernah merasa puas, selalu kurang dan kurang. Meskipun dia punya jabatan tinggi, mobilnya banyak, rumahnya banyak, bahkan istrinya banyak pula, tetap tidak akan pernah merasa puas. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, di antaranya cinta harta berlebihan. Kemudian wa ta'kuluna turatha aktal lama. Jadi intinya orang seperti ini, dalam hal dia mengambil dunia dengan cara apapun, maka dia akan melakukannya meskipun dengan cara batil. Nah, orang-orang seperti ini ketika wafatnya nanti, naudzubillah, jiwanya tidak tenang gitu. Jiwanya tidak tenang. Tanda-tanda orang yang husnul khatimah ialah ketika dia meninggal dunia terlihat dari wajahnya tenang. Tidak ada ketakutan, justru malah tenang, senang, tersenyum, ada keringat, bahkan ada air mata yang keluar. Ini jiwa yang tenang itu. Karena setiap orang yang meninggal dunia ketika sakaratul maut, Allah akan perlihatkan kepadanya gambaran tempat dia di mana kelak. Apakah di surga atau di neraka. Maka tatkala dia melihat surga, keindahannya, janji Allah kepadanya dari sisi kenikmatan dunia, akhirat, maka dia akan merasa puas, senang dan tersenyum. Itulah jiwa yang tenang. Semoga kita semua kelak begitu Pak ya. Amin. Suatu hari
Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang laki-laki membaca ayat ini di dekat Nabi. Kata laki-laki itu, dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Abu Bakar, ma ahsana hadza ya Rasulullah. Begitu indah kata-kata ini ya Rasulullah. Alangkah indahnya wahai jiwa yang tenang. Kata baginda Rasulullah, innal malak sayaquluha laka ya Abu Bakar. Kelak ketika kau wafat wahai Abu Bakar, malaikat akan mengucapkan ayat ini. Jadi ayat ini dibacakan biasanya kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dia min ahlil jannah, min ahlil khair, maka ada yang berkata malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Luar biasa. Kalau kita sedang sakaratul maut, ada yang berucap seperti ini, luar biasa indahnya. Dan itu pernah terjadi kepada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Ketika beliau wafat, dibawa jenazahnya di dalam keranda, kemudian diletakkan di samping kuburan. Tiba-tiba ada burung datang masuk ke jasad beliau dan tidak keluar lagi. Sahabat lihat, mana burung tadi? Dilihat nggak ada burungnya masuk ke dalam tubuhnya. Nah kemudian pada saat dikuburkan beliau, entah suara dari mana muncul yang terdengar oleh sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Apa bunyi suaranya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Luar biasa. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa di Palestina, kita lihat wajah-wajah mereka tidak ada ketakutan sama sekali, yang ada tersenyum gembira. Inilah wajah-wajah ahli surga, ahli Allah Ta'ala. Dan ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat Nabi bernama Hubaib bin Adi. Ketika dia bersyahadat mengatakan la ilaha illallah, maka penduduk Mekah marah, kemudian menyeret beliau dan menyalib beliau, disalib. Setelah disalib, dan mereka sengaja wajahnya Hubaib ini dipalingkan ke arah Madinah agar tidak ke kiblat, sengaja. Tetapi Allah Ta'ala pun mengembalikan wajahnya ke arah kiblat, subhanallah. Kemudian muncullah ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hasan Bisri berkata tentang ayat ini, innallaha ta'ala idza arada an yaqbida ruha 'abdihi. Allah Ta'ala tatkala beliau hendak mencabut roh seseorang yang mukmin, itma'annat an-nafsu ilallahi ta'ala, maka jiwanya akan tenang menghadap Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang beriman itu sebetulnya ketika mereka dihadapkan ke kematian, bukan rasa takut yang mereka takuti, justru mereka merasa kangen, rindu kepada Allah Ta'ala dan ingin meninggal dunia secepat mungkin. Karena kalau yang namanya surga tidak akan pernah kita dapatkan tanpa melewati gerbang kematian dulu. Kalau kita meninggal dunia baru akan melihat surga, melihat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kira-kira saya tanya nih Bapak Ibu semuanya, kangen surga enggak? Kangen surga enggak? Kangen sama Allah enggak?
Sudah tahu jawabannya nih, diam ya, karena takut mati ya. Di ujung ditanya nanti, kalau begitu maka siapkan diri kita menuju kematian. Siap? Siap. Kayak udah semua siap enggak? Siap. Dalam Islam ada jihad namanya, jihad fi sabilillah ya. Jadi orang jihad itu mereka sudah mewakafkan nyawa mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka siap mati dan mereka mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Jadi mereka sudah wasiat, orang mujahid itu wasiat ke keluarganya, jika saya mati, pesan saya jalankan sholat 5 waktu misalnya, ini kan. Ini wasiat mereka, pergilah mereka, karena mereka akan meninggal di medan tempur. Dan kematian itu sebetulnya tuhfatul mu'min, kata Nabi, al-mautu tuhfatul mu'min. Jadi kematian itu hadiah untuk orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka hadiahnya apa? Itulah kematian. Tapi rata-rata hampir semua orang mencintai kehidupan, meskipun dikasih umur 1000 tahun, dia tetap tidak akan puas. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Jadi salah seorang dari mereka itu ya waddu, mencintai, law yu'ammaru alfasana, seandainya diberikan umur panjang selama 1000 tahun rata-rata. Apalagi zaman dulu kan panjang-panjang umurnya, ada yang 1000 tahun bahkan lebih ya. Jadi ketika mereka ada anak yang meninggal dunia di usia 500 tahun, mereka menganggap anaknya masih bayi, katanya udah meninggal dunia, padahal usianya udah ratusan tahun. Karena biasanya orang dulu tuh usianya panjang-panjang 1000 tahun. Beda dengan usia umat akhir zaman, biasanya sampai 63 tahun usianya itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian radiyatan mardiyah, dalam keadaan ketika dia kembali kepada Rabbnya, jiwanya itu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Ridha dan diridhai. Dia ridha. Kenapa ridha? Karena melihat ketika itu sakaratul maut, melihat tempatnya di surga, bagaimana isi surga, bagaimana penghuni surga, bagaimana malaikat surga, dan bagaimana pahala-pahala Allah Ta'ala atas semua perbuatan baiknya. Dan dia melihat semuanya, makanya dia orang dia ridha, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau di fi'il madi kan radhiyallahu anhu wa radu an, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha, dia pun ridha. Dia ridha kepada Allah, Allah pun ridha kepadanya. Kalau sudah Allah ridha, maka semua perbuatan buruk kita pun akan Allah ridhoi. Meskipun ada seorang yang dulunya kafir, bahkan ahli maksiat, tapi kalau Allah ridho dalam takdirnya, orang ini pasti akan husnul khatimah, karena Allah ridho kepadanya. Semoga kita semua masuk ke dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Amin. Berikutnya, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai jiwa yang tenang itu, fi ibadi, ke dalam jasad-jasad hamba-hambaku nanti. Jadi semua jiwa, nyawa yang tercabut di jasad nanti akan dikembalikan kepada jasadnya lagi.
Kalau sekarang kan kita masih ada roh kita, jiwa kita. Nanti ketika dicabut roh kita, kemudian roh akan dikembalikan kepada jasadnya nanti di yaumul qiyamah. Jasad kita dulunya bagaimana di dunia, maka seperti itulah nanti gambarannya. Tidak ada bedanya. Bahkan yang dulunya pernah atau mungkin jasadnya hancur, entah hancur dibom atau dimutilasi, nanti ketika dia dibangkitkan di alam sana, semua jasadnya akan kembali lagi. Kepalanya yang buntung, kaki yang hancur, semua akan menyatu kembali. Kecuali yang tidak menyatu itu adalah anggota yang biasanya dibuang, seperti kuku dan rambut. Kan suka dibuang ya, digunting, maka dia tidak kembali kepada jasadnya. Nggak kebayang kalau kembali bagaimana panjangnya itu. Nah, oleh karena itu di dalam ilmu fikih, Bapak Ibu, kalau ada orang yang junub atau ada perempuan yang haid, ketika dia mandi besar, apakah wajib, apakah haram menggunting kuku atau mencukur rambut sebelum mandi gitu. Dan adapun ada orang dia punya junub atau punya hadas besar, haid misalnya, kemudian dia malah potong rambut, apakah rambut yang terpisah dari tubuhnya wajib dimandikan atau tidak? Jawabannya dalam ilmu fikih tidak wajib. Tidak haram pula kita menggunting kuku ketika haid atau hadas besar atau mencukur rambut, hanya saja makruh. Dan yang terpisah kuku ataupun rambut itu tidak wajib dimandikan lagi. Yang wajib adalah tempatnya, tempat sisa yang dipotong, maka itu yang wajib. Kenapa alasannya? Karena yang kembali ke jasadnya itu bukan kuku dan rambut, karena itu tidak akan kembali. Yang kembali adalah anggota-anggota yang lainnya. Tapi alangkah baiknya lagi kalau kita potong rambut, potong kuku, itu nanti kuku dan rambutnya amankan dan kubur di tempat yang layak gitu. Jangan sampai dibuang kemana-mana, dilempar keluar, dibuang ke sungai, ke kali. Ini tidak syariat. Dalam Islam, rambut kita, apalagi perempuan, rambutnya kan aurat. Jangan sampai rambut perempuan diperlihatkan walaupun sudah jadi mayat. Artinya kan mayat terpisah itu rambutnya. Dikubur di tempat yang layak. Tidak usah ditalkini, tidak usah. Iya, itu dia. Dicukur, tukang cukur ya. Kalau perempuan kan itu aurat, apalagi dijual, Ibu. Jangan dijual ya. Kita punya rambut jangan dijual. Ada orang rambutnya panjang dijual, ada kan itu. Entah di meter, entah di kilo itu. Dijual ke mana? Ke pabrik. Nah, itu uangnya haram kita ambil. Karena jasad kita ini merdeka, haram dijual belikan. Tidak boleh satu titik pun kita jual. Bagaimana kalau kita jual darah, donor darah istilahnya ya? Jangan kita niat menjual darah, haram hukumnya. Kita tujuannya apa? Donor darah, membantu orang-orang yang kekurangan darah, ya kita bantu dengan darah kita. Jangan niat menjual, haram hukumnya. Jual ginjal, ada kan yang jual ginjal? Jual ginjal, jual mata, misalnya ada orang butuh mata, aduh saya nggak punya uang nih, jual aja satu nih. Ini haram, nggak boleh. Beda dengan niat kita membantu gitu. Saya punya 2 ginjal nih, kasih satu kasihan dia. Jangan niat menjual ginjal, hukumnya haram, tidak halal uangnya itu. Nah, berikutnya fadkhuli fi ibadi, masuklah kau jiwa tenang fi ibadi bersama dengan hamba-hambaku di surga.
Di mana? Di yaumul qiyamah kelak. Karena surga itu darul khulud, tempat yang abadi, tempat kekal. Semuanya serba kekal di surga itu. Tidak ada yang tidak kekal. Kalau sudah masuk surga, tidak akan pernah keluar lagi. Subhanallah, tidak akan pernah keluar lagi di surga itu. Di surga ngapain? Tinggal menikmati setiap detik kenikmatan surga. Nah, kita beramal di dunia ini, kalau mau jujur, sebetulnya rata-rata itu ingin ke surga ya. Di sini kita capek melakukan ibadah, sholat, puasa, sedekah dan sebagainya. Ada balasannya nanti di surga. Sebesar apa amal baik kita, maka itulah yang akan nikmati di surga nanti. Padahal kalau kita pikir-pikir, amal kita nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak, dan kita hidup pun nggak terlalu lama. Tapi subhanallah, maha baiknya Allah itu sampai diberikan surga yang kalau sudah masuk ke sana itu tidak akan pernah kembali lagi, keluar lagi. Tidak akan pernah muda, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah merasa pusing, sedih. Yang ada apa? Senang dan senang. Senang terus. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian, kita berazam, ya Allah, mulai hari ini saya azam kepada ya Allah, akan saya kerjakan semua perintah dan akan saya tinggalkan semua larangan untuk mencapai apa? Mencapai ridho-Mu ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, inilah yang kita cari. Semuanya mencari ridho Allah Ta'ala. Kita melakukan apapun, apakah Allah ridho dalam hal ini? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah murkai. Jangan pernah kita menyepelekan amal sedikit apapun. Ini kecil amal ini, jangan diremehkan Bapak. Karena boleh jadi itulah yang Allah ridhoi. Kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu dosa, dan ini kan kecil dosanya. Jangan begitu. Boleh jadi inilah yang Allah murkai sebetulnya. Karena itu rahasia. Masalah amal baik, amal buruk, ada yang Allah ridhoi, ada yang Allah benci. Dan itu sangat-sangat samar, tidak ada yang tahu. Oleh karenanya, jangan pernah merendahkan amal baik dan juga menyepelekan amal yang buruk sedikit apapun. Seorang sahabat, Umar bin Khattab, ditanya ketika dia wafat dalam tidur, dalam mimpinya. Dalam mimpi seorang sahabat, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, ada yang mimpi. Ditanya Umar bin Khattab, "Wahai Al-Khalifah Umar, bagaimana kabarmu di sana? Ma fa'alallahu bik?" Kata beliau, "Ghafarani Rabbi." Allah telah mengampuni dosaku. Dengan apa? Dengan keadilanmu? Bukan. Dengan ilmumu? Bukan. Dengan ibadahmu yang banyak itu? Bukan. Atau mungkin Anda dekat dengan baginda Rasulullah? Bukan juga. Dengan apa? Dengan ada rasa rahmat, rasa sayang kepada seekor binatang yang dimain-main, diolok-olok oleh anak kecil, burung pipit. Burung pipit diikat kakinya, diterbangkan, ditarik lagi. Kemudian aku beli burung itu, aku bayar, aku lepaskan. Itu ternyata yang Allah ridhoi. Burung pipit, Bapak. Kadang-kadang kita di mobil, lagi naik mobil tenang-tenang, habis dari mana? Habis dari Jawa Tengah misalnya, tiba di Tangerang. Begitu sampai di Tangerang, di Islamik, loh kok ada semut? Nah, ini semut kayaknya semut pohon rambutan yang di Jawa tempat saya nih. Kembalikan lagi sana. Dia punya keluarga itu, punya anak, punya sahabat semut ini. Apakah bisa kita mengembalikan semut ke sana? Saya yakin ketika saya naik rambutan itu semuanya semut apa? Merah itu tuh. Rang-rang. Waduh nih. Kembalikan semut. Nah, andaikan kita kembalikan semut itu ke tempatnya di sana. Kita kembali. Dia merasa senang di semut ini. Merasa senang.
Rasa gembira kadang-kadang boleh jadi itulah yang menghantarkan kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Kan seberapa itu kan amalnya sepele, tapi boleh jadi itulah yang Allah ridhoi. Apa? Papua. Berikutnya apa? Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam jannahku, surgaku ya. Jadi untuk jiwa yang tenang itu akan masuk ke surga bersama orang-orang yang saleh, dengan para nabi, para syuhada, para salihin, para aulia. Dan kata Allah, wadkhuli jannati, silakan kau masuk ke dalam surgaku. Masuklah ke sana, ini tempatmu. Luar biasa ya. Kalau kita cerita tentang orang-orang yang ahli surga itu, kangen hati ini ingin ke surga ya. Tapi kalau kita mendengar cerita-cerita neraka, takut hati ini. Jadi ada dua yang dibolehkan Pak, dua hal yang dibolehkan menghayal ya. Kalau menghayal jadi orang kaya nggak boleh menghayal kita, aduh kalau saya jadi kaya orang kaya nih, kebayang misalnya nih. Kalau saya jadi orang kaya, kemudian jadi orang yang berkedudukan tinggi, ini dilarang. Ada dua hayalan yang dibolehkan. Pertama, menghayal kenikmatan surga. Kata Ustadz, kata baginda Rasulullah SAW, surga begini gambarannya, begini bidadarinya. Dia menghayal terus keindahan surga. Itu dibolehkan. Kenapa? Nantinya ada keinginan untuk beramal soleh. Karena apa? Kangen surga. Sebaliknya kita menghayal bagaimana ngerinya neraka, itu pun dibolehkan. Agar apa? Kita takut apabila kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apakah boleh kita melakukan ibadah tapi karena surga semata? Boleh. Jadi tingkatan ikhlas ada 3. Pertama, paling tinggi adalah ada orang beribadah kepada Allah Ta'ala tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka. Ini paling tinggi. Ikhlas paling tinggi adalah ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka, hanya karena Allah saja. Dia merasa aku ini ciptaannya, aku berhak melayani Sang Rabb, Sang Khalik. Masalah surga neraka itu urusan Allah, terserah. Ini yang paling tinggi ikhlasnya. Yang kedua, ada orang beribadah semata-mata ingin surga. Ini pun tingkatan ikhlas nomor 2. Yang ketiga, ada orang beribadah atau meninggalkan maksiat karena semata-mata dia takut dengan neraka, azab neraka. Maka ini pun termasuk tingkatan ikhlas nomor 3. Yang keempat itu baru namanya riya. Kenapa ente sholat? Ada mertua. Ada mertua soalnya. Kan berarti ada mertua, bukan karena Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena ada mertua biasanya. Jadi dia sholat rajin ke masjid. Sepanjang mertuanya ada di sini, berkunjung ke anaknya, rajin ke masjid kita, rajin ke masjid. Begitu mertuanya pulang, di rumah lagi. Baik Bapak Ibu, sudah jam ini berkah, jamnya bentar nih. Betul. Berapa lagi? Suruknya. Oh gitu. Tadinya mau saya bahas tentang macam-macam nafsu ya. Ini kan nafsu baru 3 nafsu disebutkan. Ada nafsu mutmainnah di sini, kedua nafsu radiyah, ketiga nafsu maradiyah. Nafsu itu terbagi berapa? Ada 7 bagian nafsu itu. Imam Nawawi berkata dalam kitab Qatrul Ghais, kitab kecil tapi isinya dahsyat itu. Qatrul Ghais, setetes air hujan. Artinya Qatrul Ghais. Dalam kitab beliau diterangkan maratibun nafsi sab'atun. Martabat nafsu ada 7. Di mana nafsu itu adanya? Nafsu itu ada di latifah. Kalau bahasa istilah ilmu tasawuf ada namanya latifah. Latifah bukan nama perempuan, bukan Bapak. Latifah itu adalah titik halus.
titik halus yang berada di jasad kita. Bisa di dada, bisa di kalbu, di jantung, ada bahasanya. Yang pertama ada nafsu ammarah, singkatnya aja nih, nafsu ammarah. Yang kedua nafsu lawwamah. Dua nafsu ini adalah yang perlu kita lawan ini. Ammarah artinya nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Yang kedua ada nafsu lawwamah, nafsu yang suka mencela. Yang ketiga ada nafsu mulhamah, yang diberikan ilham artinya ya. Yang keempat ada nafsu mutmainnah, yang tenang ini. Yang kelima ada nafsu radiyah, yang ridho. Yang keenam ada nafsu mardiyah, dan terakhir ada nafsu yang paling hebat ini, nafsu kamilah, yang hanya dimiliki oleh para nabi. Nafsu kamilah, sempurna kamilah. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang nafsu ini. Di mana letaknya, kemudian berapa tentara-tentaranya. Ada tentaranya apa ini? Ammarah ada tentaranya, lawamah juga ada, semua ada tentaranya. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Tadi saya menjelaskan bahwa ketika ya ayat nafsul mutmainnah ini dibacakan tadi dengan asbabun nuzulnya ketika sakaratul maut. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang Ustaz? Ini kan lebih banyak dibacakan ketika sudah dikubur, di dalam kubur yang dibacakan. Kira-kira bagaimana juga nanti kaitannya dengan fikih, urutan-urutan menguburkan sampai ke liang kuburnya. Biasanya dibaca ketika sudah dibaringkan menghadap kiblat, baru dibacakan ya ayatun nafsul mutmainnah. Ini amalannya minta tolong dijelaskan dasar-dasarnya, kemudian yang sebenarnya yang terbaik dari sisi fikihnya bagaimana sampai nanti selesai istilahnya menguburkan jenazahnya di kubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya ayat ini atau bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini adalah ucapan malaikat, bukan kita. Ucapan malaikat kepada satu mayit yang benar-benar jiwanya tenang, bukan manusia, bukan. Ketika orang meninggal dunia, baik ketika di situ atau di kuburnya, mereka mengatakan itu. Malaikat itu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Nah, kalau manusia, kita sebagai keluarganya atau sebagai ustadznya, kapan dibacakan ayat ini? Bisa dibacakan pada saat dia sudah meninggal dunia. Terlihat dari tubuhnya, dari jasadnya, dari wajahnya, terlihat pancaran cahaya, terlihat kegembiraan. Nah, kita ucapkan itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bacakan itu sebagai bentuk senangnya kita ada jiwa yang tenang menghadap Sang Rabb. Kemudian untuk bagian yang ini nanti dibacakan juga ini pada saat talqinul mayyit. Ketika dia dikuburkan kan, setelah dikuburkan nanti ada mulakin yang biasa baca talqin mayit. Ini ada hadisnya, riwayatnya hadis hasan. Disunahkan ketika ada orang meninggal dunia, ada seorang yang berdiri membaca talqin mayit. Dibacakan nanti ya Abdullah, kalau nggak kenal namanya ya Abdullah bin Fulana. Tapi kalau kita kenal namanya dan nama ibunya, bukan bapaknya ya, nama dia dan nama ibunya. Misalnya ya Hasan bin Hindun.
Kalau perempuan, ya Hindun binti Zainab misalnya. Jadi bukan bapaknya, ke bapaknya, ke ibunya. Kita bacakan, nanti di situ ada bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada kapan itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baca nanti. Dan juga banyak bacaan-bacaannya ya. Jadi intinya ketika ada jasad hendak dimasukkan ke liang lahat, di sini sunnah membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi yang menyodorkan mayat ke liang lahat disunnahkan baca itu Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Di mana baiknya? Apakah badannya dulu dimasukkan ke liang lahat, atau kakinya dulu, atau kepalanya dulu? Kira-kira mana? Gambarnya begini, kalau kita hidup nih, kita mau masuk ke satu tempat, ke satu jurang, kira-kira yang duluan kepalanya dulu apa kakinya dulu? Kaki kan? Jadi kalau kepala dulu semua terlalu itu, takut dia itu. Orang mau masuk ke liang lahat kepalanya dulu, kakinya dulu. Kalau mau kakinya gitu. Kalau nggak bisa itu berarti badannya aja dulu. Jadi letakkan di pinggir kuburan, nanti diangkat rame-rame itu badannya kan, nah, itu. Atau kakinya dulu, jangan kepalanya, kasihan dia. Nanti setelah itu diletakkan di mana? Di liang lahat, dihadapkan, diciumkan ke arah kiblat. Jangan sampai ada jasad seorang muslim atau muslimah ketika dikuburkan ternyata dia tidak menghadap kiblat. Ketika ada kejadian ada seorang jasad ternyata tidak diarah kiblatkan, malah terlentang begini, dan ingat kita wajib digali dan dikembalikan ke arah kiblat, wajib hukumnya. Gali kuburannya. Nanti buka ikatan-ikatannya, buka semuanya. Dan ini bukan suatu ini biar dia tenang gitu dibuka. Jangan ada anggapan begini, kalau nggak dibuka nanti jadi pocong katanya kan. Nanti kalau nggak dibuka nanti dia gentayangan lah apalah, itu nggak ada itu. Dibuka sunnah, dibuka semuanya, kemudian diazani dan diiqomati. Seperti biasa seperti itu. Nanti setelah selesai Pak. Tapi kalau kita lihat dia prosesnya kan kita nggak tahu juga. Lihat prosesnya nanti ketika dia meninggal dunia, lihat wajahnya, terlihat aura-aura kesolehannya, ya, aura surganya ada, baru kita bacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nanti ketika orang sakaratul maut, kita yang ada di sampingnya wajib membisikkan dirinya bahwa dia wajib husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mau meninggal dunia dia wajib husnudzon. Artinya apa? Wajib dia merasa dia akan masuk surga. Ini wajib ini Pak, wajib. Kenapa? Kalau ada keraguan dalam dirinya, saya makanya bukan ahli surga, ini setan nih menggoda nih, ya itu bukan ahli surga, menguncikan iman kita. Jadi kita wajib. Oleh karenanya orang sampingnya itu nanti bisikin telinganya, hei fulan, kamu tuh orang baik. Nah gitu, yakinkan, kuatkan iman dia. Kamu tuh orang baik, ibumu saja memuji kamu, istrimu, sahabatmu, tetanggamu, kamu tuh orang baik, yakin ke surga ente mah. Nah ini bisikin ke telinganya biar dia kuat. Kamu mah rajin ibadahnya, rajin ke masjid, rajin sedekah misalnya. Jadi semua kebaikan dia kita bisikan ke telinganya. Nah ketika dia diberikan kekuatan seperti itu, nah ini tambah kuat imannya nanti. Yakin pokoknya kamu ke surga ya, yakini. Ingat kamu tuh di semua amal baik dia, ini bukan riya, bukan, sebutkan di situ. Karena ini adalah akhir di finalnya dia, bagaimana iman dicabut atau tidaknya. Makanya kita sebagai orang yang dekat dia, jangan musuhnya yang membisikkan di telinganya. Ada orang yang dibenci dia nih, yang dibenci si mayit, membisikkan, jangan ini, malah jadi kacau nanti. Ya. Jadi orang yang paling didengar sama dia siapa kira-kira nih? Nah
ini bisikin telinganya. Kalau sudah dia kuat imannya, maka insya Allah nanti dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Tenang, jiwanya keluar juga kan. Itu. Termasuk diantara yang dilarang adalah ketika ada keluarganya yang mentalkini dia. Jadi misalnya ada keluarga dia, kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya orang ini supaya cepat-cepat mati ini saya ini, supaya dapat harta saya ini. Ya, jadi asuzon nanti. Takut itu dikhawatirkan, maka lebih baik orang lain saja yang membisikkan telinganya, yang didengar suaranya. Agar apa? Agar dia nantinya yakin menghadap Allah dalam keadaan radiyah mardiyah. Mudah-mudahan kita semua nanti ya diberikan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang radiyah mardiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.